Pembahasan pertama yaitu pada praktikum 1 yang berjudul uji karbohidrat. Adapun tujuan dari praktikum uji karbohidrat ini adalah untuk mengetahui bahan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan betadine. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama mangkok, yang kedua gelas air mineral sebanyak 5 buah, yang ketiga sendok, dan yang keempat alat tulis. Dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama betadine, yang kedua nasi, yang ketiga tahu, yang keempat kentang, yang kelima jeruk nipis, yang keenam mie, yang ketujuh air, dan yang terakhir yaitu label nama. Cara kerjanya yaitu yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan. Yang kedua memberikan label pada gelas air mineral yaitu label A, B, C, dan label E. Yang ketiga menghaluskan bahan selain jeruk nipis dan betadine menggunakan mangkok dan sendok. Kemudian masukkan ke dalam gelas air mineral yang telah diberi label. Yang keempat, apabila bahan yang telah dihaluskan terlalu padat atau kenyal, maka masukkanlah air beberapa tetes agar bahan tidak terlalu kental. Yang kelima, memasukkan betadine ke masing-masing gelas yang sudah berisi bahan-bahan tadi sebanyak 2-3 tetes. Kemudian goyangkan gelas air mineral dengan betadine yang sudah tercampur. Dan yang terakhir, amati dan catat perubahan warna pada bahan. Hasil pengamatan pada larutan nasi yang pertama yaitu hasil pengamatan pada larutan nasi. Berdasarkan hasil pengamatan pada nasi yang awalnya berwarna putih menjadi berwarna ungu setelah diteteskan betadine. Hal tersebut dikarenakan pada nasi mengandung banyak karbohidrat, bahkan sangat banyak. Dan yang kedua yaitu pada larutan tahu. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan tahu, tidak ada sama sekali mengalami perubahan. Hal ini membuktikan bahwa pada tahu tidak mengandung karbohidrat. Yang ketiga yaitu pada larutan mie. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan mie awalnya berwarna kuning, berubah setelah ditetesi betadine berubah menjadi warna ungu. Hal ini dikarenakan di dalam mie mengandung karbohidrat sama seperti nasi, dan pada mie ini mengandung banyak karbohidrat. Yang keempat yaitu pada larutan jeruk nipis. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan jeruk nipis, setelah ditetesi betadine sebanyak 2 tetes, jeruk nipis sama sekali tidak mengalami perubahan. Sama halnya dengan tahu. Dan hal ini membuktikan bahwa di dalam larutan jeruk nipis sama sekali tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir yaitu pada larutan kentang. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan kentang, saat diteteskan betadine, warnanya berubah menjadi ungu. Hal ini membuktikan bahwa pada larutan kentang mengandung karbohidrat. Selanjutnya praktikum 2, yaitu uji enzim amilase. Adapun tujuan dari uji enzim amilase ini yaitu untuk mengetahui fungsi dan cara kerja enzim amilase pada air liur. Alat pada praktikum uji enzim amilase yaitu yang pertama gelas air mineral sebanyak 5 buah, yang kedua sendok, yang ketiga mangkok, dan yang keempat alat tulis. Dan bahan pada praktikum kali ini yaitu air, betadine, dan nasi. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memberikan label pada gelas air mineral yaitu gelas A, gelas B, gelas C, gelas D, dan E.
Yang ketiga, memasukkan bahan dengan ketentuan berikut. Yang pertama, memasukkan air liur ke dalam gelas A. Yang kedua, memasukkan nasi yang dihaluskan dan dicampur dengan air ke dalam gelas B. Yang ketiga, memasukkan nasi yang dikunyah selama 1 menit ke dalam gelas C. Yang keempat, memasukkan nasi yang dikunyah selama 5 menit ke dalam gelas D. Yang kelima, memasukkan nasi yang dikunyah selama 10 menit ke dalam gelas E. Selanjutnya, memasukkan betadine ke masing-masing gelas sebanyak 2 tetes. Kemudian goyangkan gelas agar betadine dan bahan tercampur. Terakhir, mengamati dan mencatat perubahan warna pada bahan. Adapun hasil pengamatan pada praktikum kali ini, yang pertama pada air liur. Jadi berdasarkan hasil pengamatan pada air liur, tidak ada perubahan warna pada saat ditetesi betadine. Hal ini dikarenakan tidak ada reaksi antara enzim amilase dan karbohidrat. Karena enzim amilase ini akan bekerja apabila bercampur dengan karbohidrat. Selanjutnya yaitu pada nasi yang dihaluskan. Berdasarkan hasil pengamatan pada nasi yang dihaluskan dan dicampur dengan air, awalnya nasi berwarna putih. Namun setelah diteteskan betadine sebanyak 2 tetes, warna nasi berubah menjadi warna ungu. Hal ini menandakan tidak adanya kandungan enzim amilase pada nasi yang dihaluskan. Namun pada nasi yang dihaluskan ini hanya mengandung karbohidrat saja dan tidak ada pencampuran air liur dengan nasi. Yang ketiga yaitu pada nasi yang dikunyah selama 1 menit. Pada nasi yang dikunyah selama 1 menit, teksturnya agak kental dikarenakan kurangnya air liur yang tercampur pada nasi. Dan pada saat diteteskan betadine selama 2 tetes, sebanyak 2 tetes, warnanya berubah menjadi coklat muda. Hal ini dikarenakan nasi sudah tercampur dengan enzim amilase pada air liur. Yang keempat yaitu nasi yang dikunyah selama 5 menit. Berdasarkan hasil pengamatan pada nasi yang dikunyah selama 5 menit, teksturnya sedang atau tidak terlalu kental dan tidak juga terlalu encer. Dan pada saat diteteskan betadine, warna bahan berubah menjadi coklat tua. Karena sama seperti poin ketiga, nasi sudah bercampur dengan air liur. Selanjutnya yaitu nasi yang dikunyah selama 10 menit. Berdasarkan hasil pengamatan, pada nasi yang dikunyah selama 10 menit ini teksturnya agak encer karena banyaknya air liur yang tercampur pada nasi. Dan pada saat diteteskan dengan betadine, warna nasi berubah menjadi coklat tua, coklat pekat. Karena semakin lama nasi dikunyah, maka semakin banyak pula enzim amilase yang tercampur dengan nasi, sehingga warna bahan pun menjadi coklat pekat. Selanjutnya yaitu pada praktikum 3, yaitu uji kandungan susu sebagai penetralisi racun. Adapun tujuan dari praktikum 3 ini yaitu untuk mengetahui kandungan susu sebagai penetralisi racun. Alat yang digunakan pada praktikum 3 ini yang pertama ada mangkok, yang kedua sendok, yang ketiga gelas air mineral, yang keempat label nama, dan yang kelima ada alat tulis. Dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama susu beruang, yang kedua susu UHT, yang ketiga susu kental manis, yang keempat obat berbagai macam jenis, dan yang terakhir yaitu air. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memberikan label pada gelas A, gelas B, dan gelas C, yang ketiga mencairkan 3 jenis obat dengan air untuk dijadikan sebagai racun yang akan diuji coba.
Yang keempat, menuangkan 3 jenis obat yang sudah dicairkan tadi ke dalam gelas, yaitu gelas A, gelas B, dan gelas C. Yang kelima, yaitu mencampurkan susu beruang ke gelas A, susu kental manis ke dalam gelas B, dan susu UHT ke dalam gelas C. Dan yang keenam, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi mulai dari warna dan bau. Adapun hasil pengamatan kali ini, yang pertama yaitu pada susu beruang. Jadi berdasarkan hasil pengamatan pada susu beruang yang sudah dicampur dengan obat yang diracik menjadi racun, warnanya berubah, yang awalnya berwarna jingga menjadi berwarna putih pekat, dan baunya tidak menyengat lagi. Hal ini dikarenakan pada susu beruang terdapat sangat banyak kandungan antidotum. Antidotum ini mampu menangkap dan mengendapkan racun-racun yang ada. Jadi pada susu beruang terbukti dapat menetralisir racun. Yang kedua yaitu pada susu kental manis. Berdasarkan hasil pengamatan pada susu kental manis yang sudah dicampur dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam gelas B yang berisi obat yang sudah diracik menjadi racun. Pada warnanya hanya sedikit ada perubahan yang terjadi, dan bau dari obat yang diracik pun masih sangat menyengat. Hal ini membuktikan pada susu kental manis tidak terbukti dapat menetralisir racun. Yang ketiga yaitu pada susu UHT. Pada susu UHT, setelah dimasukkan ke dalam gelas C yang berisi bahan yang sama dengan poin 1 dan poin 2, yaitu obat yang diracik menjadi racun, hanya sedikit perubahan warna yang terjadi dan baunya masih agak sedikit menyengat. Dan hal ini membuktikan pada susu UHT ini tidak terbukti dapat menetralisir racun. Selanjutnya yaitu praktikum 4, yaitu uji vitamin C. Adapun tujuan dari praktikum 4 ini yaitu untuk menganalisis dan mengurutkan buah yang mengandung kadar vitamin C tinggi. Cara kerja pada praktikum 4 ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memasukkan betaden sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing gelas air mineral. Yang ketiga, memasukkan sari buah setetes demi setetes sampai warna larutan berubah menjadi warna buah asli. Dan yang keempat, menghitung jumlah tetesan buah. Adapun hasil pengamatan pada praktikum 4 ini yaitu yang pertama pada buah jeruk. Berdasarkan hasil pengamatan pada buah jeruk mengandung vitamin C yang tinggi, karena pada saat penetesan sari buah ke dalam betaden hanya memerlukan 33 tetes sari buah, yang menandakan pada buah jeruk ini sangat banyak mengandung vitamin C. Yang kedua, pada jambu air. Berdasarkan hasil pengamatan pada jambu air mengandung vitamin C yang lumayan banyak. Pada saat penetesan sari buah ke betaden hanya memerlukan 42 tetes untuk berubah warna menjadi ke semula. Dan hal ini menandakan bahwa dalam jambu air mengandung vitamin C yang lumayan banyak. Selanjutnya yaitu pada buah mangga. Berdasarkan hasil pengamatan pada buah mangga mengandung vitamin C dan mengendap. Karena pada saat diteteskan ke dalam gelas yang berisi betaden, sari buah mangga memerlukan 60 tetes agar menjadi ke warna asalnya. Dan pada saat didiamkan beberapa menit, terlihat endapan di bawah permukaan gelas. Yang keempat yaitu pada buah pisang. Berdasarkan hasil pengamatan pada buah pisang mengandung vitamin C dan mengendap. Karena pada saat diteteskan ke dalam gelas yang berisi betaden,
Buah pisang hanya memerlukan 68 tetes sari buah agar warnanya kembali seperti semula. Hal ini menandakan pada buah pisang mengandung vitamin C. Selanjutnya yaitu pada buah salak. Berdasarkan hasil pengamatan pada buah salak mengandung sedikit vitamin C. Karena pada saat diteteskan ke dalam gelas yang berisi betaden, buah salak ini memerlukan tetesan sebanyak 152 tetes untuk kembali ke warna semula. Hal ini membuktikan pada buah salak hanya sedikit mengandung vitamin C. Selanjutnya praktikum 5, yaitu uji lipid. Adapun tujuan dari praktikum uji lipid ini yaitu untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung lipid. Alat yang digunakan yaitu gelas plastik air mineral, mangkok, sendok dan gelas, alat tulis, dan senter. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu margarin, minyak, kacang tanah sangrai tumbuk, nasi tumbuk, bayam tumbuk, dan kertas HPS. Cara kerja pada praktikum 5 ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menumbuk dan menghaluskan bahan, yang ketiga mengambil cairan bahan dan mengoliskan ke kertas HPS, yang keempat mengeringkan cairan bahan, dan yang kelima menyenter tetesan bahan tadi, dan yang keenam mencatat hasil pengamatan. Dan percobaan pada kali ini yaitu ada 2 percobaan. Yang pertama mengoleskan dan menyenter pada kertas HPS, dan yang kedua yaitu mencampurkan bahan ke dalam air. Adapun hasil pengamatan pada praktikum 5 ini, yang pertama pada margarin. Jadi berdasarkan hasil pengamatan pada margarin ini mengandung lipid. Karena ketika dioleskan ke permukaan kertas HPS dan disinter, kertas terlihat bening. Sedangkan pada perlakuan kedua, ketika mentega dicairkan dan dimasukkan ke dalam air, mentega tidak mencatu dengan air. Hal ini membuktikan pada mentega mengandung lemak yang sangat tinggi, dan juga lemak pada mentega ini merupakan lemak terbaik. Yang kedua yaitu pada minyak. Berdasarkan hasil pengamatan pada minyak ini mengandung lipid. Karena ketika dioleskan ke kertas HPS dan disinter, kertas HPS terlihat bening. Sedangkan pada perlakuan kedua, ketika minyak dicampurkan ke air, minyak dan air tidak menyatu. Hal ini membuktikan pada minyak mengandung banyak lipid. Yang ketiga yaitu kacang tanah sangrai tumbuk. Berdasarkan hasil pengamatan pada kacang tanah sangrai tumbuk ini mengandung lipid. Karena ketika dioleskan ke kertas HPS dan disinter, kertas terlihat bening. Karena kacang ini mengandung lemak. Sedangkan pada perlakuan kedua, ketika kacang sangrai tumbuk dimasukkan ke air, kacang ini mengendap di dasar air dan terlihat minyak ada yang menggumpal di permukaan air. Hal ini membuktikan pada kacang tanah sangrai tumbuk ini mengandung lipid. Yang keempat yaitu pada nasi tumbuk. Berdasarkan hasil pengamatan pada nasi tumbuk ini tidak mengandung lipid. Karena ketika dioleskan ke kertas HPS dan disinter, nasi tumbuk ini kertas HPS-nya itu tidak bening dan cahaya tidak tembus. Sedangkan pada perlakuan kedua, ketika nasi tumbuk ini dimasukkan ke dalam air, nasi dan air menyatu dan air berubah menjadi keruh. Hal ini membuktikan pada nasi yang ditumbuk tidak mengandung lipid. Selanjutnya yaitu pada bayam tumbuk. Berdasarkan hasil pengamatan pada bayam tumbuk ini tidak mengandung lipid juga. Karena pada saat dioleskan ke kertas HPS dan disinter, kertas tidak bening dan cahaya tidak menembus. Sedangkan pada perlakuan kedua, ketika bayam tumbuk dimasukkan ke dalam air, bayam tumbuk dan air menyatu dan warna air berubah menjadi warna hijau. Hal ini membuktikan pada bayam tumbuk tidak mengandung lipid. Selanjutnya yaitu pada praktikum ke-6, yaitu uji karbohidrat 2.
Adapun tujuan dari praktikum uji karbohidrat 2 ini yaitu untuk mengenal bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan reaksi Pelling A dan Pelling B. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ke-6 ini, yang pertama ada baki atau nampan, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga rak tabung reaksi, yang keempat lumpung dan alo, yang kelima ada pipet tetes, yang keenam gelas breaker 500 ml, yang ketujuh ada tripod, dan yang ke-8 ada supritus. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum uji karbohidrat 2 ini yaitu yang pertama larutan gula, yang kedua sari buah semangka, buah jeruk, buah pisang, buah nanas, buah pepaya, dan buah mangga. Yang ketiga yaitu Pelling A dan Pelling B. Cara kerja pada praktikum 6 ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memanaskan air dalam gelas breaker di atas tripod sampai mendidih, yang ketiga memberi label pada tabung reaksi, yaitu tabung reaksi A, B, C, D, E, F, dan G. Yang keempat memasukkan masing-masing bahan kecuali bereaksi ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 ml. Yang kelima, memasukkan larutan bereaksi sebanyak 6 tetes Pelling A dan 6 tetes Pelling B ke masing-masing tabung reaksi, kemudian homogenkan. Yang keenam, mengamati perubahan warna. Yang ketujuh, memasukkan seluruh tabung reaksi ke dalam air yang telah mendidih selama 7 menit, kemudian diangkat dan didinginkan. Dan yang terakhir yaitu mengamati dan mencatat perubahan warna. Adapun hasil pengamatan yang telah dilakukan yaitu yang pertama pada larutan gula. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan gula sebelum diteteksi Pelling A dan Pelling B warnanya bening. Namun setelah diteteksi Pelling A dan Pelling B terjadi perubahan warna menjadi biru kehijauan. Kemudian setelah dipanaskan selama 3 menit menggunakan pembakar supritus dan didinginkan beberapa saat, larutan glukosa berubah warna lagi menjadi hingga merah dan adanya endapan. Yang kedua yaitu pada larutan buah semangka. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan sari buah semangka, sebelum diteteksi Pelling A, Pelling A dan Pelling B, sari buah semangka ini berwarna merah muda cerah. Namun setelah diteteksi Pelling A dan Pelling B, terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Kemudian setelah dipanaskan 3 menit menggunakan pembakar supritus dan didinginkan beberapa saat, larutan sari buah semangka mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan dan terdapat endapan. Dengan demikian, sari buah semangka mengandung glukosa. Yang ketiga yaitu jeruk. Berdasarkan hasil pengamatan pada sari buah jeruk ini sebelum diteteksi Pelling A dan Pelling B berwarna kuning pudar. Namun setelah diteteksi Pelling A dan Pelling B terjadi perubahan warna menjadi hijau lumut. Kemudian setelah dipanaskan 3 menit menggunakan pembakar supritus dan didinginkan beberapa saat, larutan sari buah jeruk mengalami perubahan warna lagi menjadi jingga dan terdapat endapan. Dengan demikian, sari buah jeruk mengandung glukosa. Yang keempat yaitu pada larutan sari buah pisang. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan sari buah pisang ini sebelum diteteksi Pelling A dan Pelling B berwarna bening kekuning-kuningan. Namun setelah diteteksi Pelling A dan Pelling B terjadi perubahan warna yaitu menjadi hijau tua. Kemudian setelah dipanaskan 3 menit menggunakan pembakar supritus dan didinginkan beberapa saat, larutan sari buah pisang mengalami perubahan warna lagi menjadi coklat muda dan terdapat endapan. Dengan demikian, sari buah pisang dapat dikatakan mengandung glukosa. Yang kelima yaitu pada sari buah nanas. Berdasarkan pengamatan pada larutan sari buah nanas ini sebelum diteteksi
ditetes pH A dan pH B, warnanya berwarna kuning bening. Namun setelah ditetesi pH A dan pH B, terjadi perubahan warna, yaitu menjadi hijau, dan terdapat endapan. Dengan demikian, sari buah nanas mengandung glukosa. Selanjutnya yaitu pada buah pepaya. Berdasarkan hasil pengamatan larutan sari buah pepaya, larutan sari buah pepaya ini sebelum ditetesi pH A dan pH B berwarna bening kekuningan. Namun setelah ditetesi pH A dan pH B, terjadi perubahan warna menjadi coklat. Kemudian setelah dipanaskan 3 menit menggunakan pembakar supritus dan didinginkan beberapa saat, larutan sari buah pepaya ini mengalami perubahan warna lagi menjadi jingga dan terdapat endapan. Dengan demikian, sari buah pepaya dapat dikatakan mengandung glukosa. Yang terakhir yaitu pada buah mangga. Berdasarkan hasil pengamatan pada larutan sari buah mangga, larutan sari buah mangga ini sebelum ditetesi pH A dan pH B berwarna kuning. Namun setelah ditetesi pH A dan pH B, terjadi perubahan warna menjadi kuning agak hijauan. Namun setelah dipanaskan 3 menit menggunakan pembakar supritus dan didinginkan beberapa saat, larutan sari buah mangga mengalami perubahan warna lagi menjadi jingga muda dan terdapat endapan. Dengan demikian, sari buah mangga mengandung glukosa.